Salam saudara-saudari yang terkasih. Kami, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tanjung Pura dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Katolik yang diampu oleh Bapak Drs. Sugino MSI, kami akan mempersembahkan drama rohani yang diadaptasi dari Alkitab berjudul Perumpamaan Anak yang Hilang. Diambil dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Melalui perumpamaan ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa kasih seorang ayah senantiasa selalu ada untuk anak-anaknya. Demikianlah kasih Allah Bapa kepada kita, kasih untuk mengampuni, menerima, dan menyertai kita, bahkan ketika kita telah mengecewakannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Apri Dama Indah, saya berperan sebagai majikan. Saya Priti, saya sebagai narator. Saya Christopher Glenn, berperan sebagai anak bungsu. Saya Ignas Bastian, berperan sebagai ayah. Saya Francisca Yesus Sagala, berperan sebagai anak sulung. Perkenalkan, nama aku Valentina. Nama aku Clara. Kami berperan sebagai teman anak bungsu. Saya Agnes Javiani, saya berperan sebagai pelayan. Halo semua, saya Mardiana Gita, berperan sebagai tetangga. Semoga drama ini dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Ada seorang yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan, kata si bungsu kepada ayahnya. Ayah, berikanlah harta milik yang menjadi hakku. Anakku, apakah engkau yakin dengan permintaanmu ini? Ya ayah, aku sudah memikirkannya dengan seksama. Ayah, kenapa engkau mengabulkan permintaannya? Ia hanya akan menghambur-hamburkan uang. Ia adalah anakku, biarlah ia belajar dari pengalamannya. Ambillah bagianmu, dan ini bagianmu. Nah, berhati-hatilah di jalan. Ya ayah, terima kasih ayah. Ya. Dan ketika si bungsu telah mendapatkan hartanya, ia pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya. Kenapa? Kamu mendapatkan harta bagianmu dari ayahmu. Ya, seberuntung kau. Mari kita nikmati hidup ini seperti adalah, jangan nangis. Haha, tentu saja segala yang terbaik untuk kalian. Bapak kasih warisan 5T. Oke, terima kasih ya. Jadi kita cheers dulu. Dan di negeri itu terjadi wabah kelaparan, dan anak bungsu tidak memiliki apa-apa. Aduh, lapar ya Tuhan. Teman-teman, hamba sedang kelaparan. Bisakah kalian membantu saya? Maaf, Glenn. Kami juga kekurangan. Lihat dirimu, Glenn. Dulu kau kaya raya, sekarang kau miskin papa. Kami sih nggak mau berurusan sama orang yang nggak punya apa-apa. Yuk kita pergi. Yuk. Sahabat sejati akan mendampingimu dalam suka dan duka, tetapi mereka yang hanya memanfaatkanmu akan meninggalkanmu ketika kamu terpuruk. Aku sangat lapar. Aku harus mencari pekerjaan. Permisi Nyonya, apakah ada pekerjaan yang dapat saya lakukan? Aku membutuhkan penjaga babi, apakah kamu bersedia? Jaga babi. Baiklah, saya bersedia. Pergilah ke sana. Berikanlah mereka makan dan bersihkanlah kandang mereka. Nanti akan berubah setelah pekerjaan ini selesai. Baiklah Nyonya.
Saya sangat lapar. Bolehkah saya meminta sedikit makanan? Hei, kamu baru saja bekerja. Bagaimana aku bisa memberikan kamu upah untuk makan? Enyahlah dirimu, aku tidak memerlukan pekerja sepertimu. Si bungsu lalu diusir oleh majikannya dan ia mulai menyadari kesalahannya. Betapa banyaknya orang upahan ayahku. Tapi di sini aku binasa. Aku akan bangkit dan pulang ke ayahku. Setelah berkata demikian, ia kembali pulang untuk menemui bapaknya. Anakku, akhirnya kau kembali nak. Ayo kita pulang. Baiklah ayah. Ayah, aku sudah tidak pantas disebut anak ayah lagi. Aku telah berdosa kepada surga dan ayah. Jadikanlah aku salah satu pegawai upahan ayah. Pelayan, Ya Tuan, bekaslah engkau membawa pakaian dan alas kaki yang terbaik untuk anakku. baik saya akan segera menyiapkannya. Tuan, alas kaki dan baju yang sudah Tuan siapkan untuk hari istimewa. Ya Agnes, hari ini adalah hari itu, hari yang penuh dengan sukacita. Tuan Muda, janganlah bersedih lagi. Betapa beruntungnya Tuan Muda memiliki ayah yang penuh kasih sayang, seperti Tuan. Banyak orang-orang di luar sana tidak seberuntung Tuan Muda. Terima kasih Agnes. Aku tidak layak mendapatkan semua ini. Kasih sejati tidak menghitung kesalahan. Kembalilah menjadi terang bagi rumah ini, Tuan Muda. Dan ambillah buah lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan sukacita sebab anakku telah kembali. Baik, Tuan. Apa yang terjadi di rumahku sih? Gita, kenapa rumahku begitu ramai? Oh, adikmu telah kembali dan ayahmu sudah menyiapkan pesta untuknya. Setelah bertahun-tahun ia menghamburkan harta, kemudian ayahku menyediakan pesta untuknya. Sudahlah Yosi, kamu tidak perlu marah-marah. Sebaiknya kamu ikut bersuka cita. Anakku, kenapa engkau tidak masuk? Bertahun-tahun aku mengabdi kepadamu dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Dan belum pernah engkau memberikan aku 1 ekor anak kambing untuk aku bersuka cita bersama teman-temanku. Anakku, engkau selalu bersama-sama denganku. Segala kekayaan adalah kepunyaanmu. Ya, adikmu yang telah hilang datang kembali. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Demikianlah kasih seorang ayah, senantiasa menerima anaknya dengan tangan terbuka, tanpa memperhitungkan kesalahan yang telah ia perbuat. Kiranya, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kasih Tuhan senantiasa tersedia bagi kita. Kapanpun kita kembali kepadanya, janganlah kita berputus asa, karena Tuhan selalu menanti dengan tangan terbuka. Demikianlah drama perumpamaan anak yang hilang. Semoga dapat memberkati dan menginspirasi kita semua. Sekian dan terima kasih.